Tahun 2010 menjadi tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh Kang Didit. Gimana tidak? Di tahun tersebut dirinya sempat tersesat selama 4 hari di gunung yang berada di Aceh, yaitu Gunung Loser. Mulai rapet bro, mulai rapet dan tadinya jalurnya jelas, jadi mulai nggak jelas, jadi kayak jalur bekas babi gitu. Jalannya ada, tapi udah mulai ketutupan bala gitu. Yang gue pikir, ini kayaknya nggak ada yang nginjek deh, karena pohonnya masih rapi-rapi semua tuh. Dan tidak hanya itu saja. Itu momen-momen gue bener-bener berdoa aja gue, jangan sampai gue mati di sini nih gitu kan. Jangan sampai gue mati dicabik-cabik harimau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber yang memiliki kisah menarik ketika melakukan pendakiannya ke salah satu gunung yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Gunung Loser nih. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Didit. Selamat malam ya. Apa kabar Bang? Bang. Sehat Bang? Selalu sehat. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Sibukannya masih hidup kerja di kantor lah. Kerja di kantor, pulang? Pulang jadi bapak rumah tangga. Ini kan kejadian di tahun 2010 ya Bang ya? Sempet trauma nggak sih Bang sama kejadian di Gunung Loser itu? Bukan sempet lagi bro. Gua nggak akan menginjakan kaki lagi di Gunung Loser. Oke. Ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang tentang pendakian di Gunung Loser di tahun 2010 ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orukannya jika tidak siap. Oke, Bang Didit, itu awal mula ceritanya seperti apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Awal mulanya gue lagi ada training bro, training pendidikan wartawan lah, tingkat jurnalis gitu, tingkat lanjut. Zaman gue kuliah. Oke. Berarti kejadiannya tahun 2010 lah ya. Di akhir-akhir masa kuliah gue ke Medan, pendidikannya situ. Setelah selesai pendidikan, ternyata ada temen yang dari Padang, jadi semua seluruh Indonesia tuh, seluruh kampus datang di Medan. Bersahabat lah gue sama salah satu peserta di situ di pendidikan itu yang dari Padang. Selesai pendidikan, ngide nih dia nih ngajakin gue naik Gunung Loser. Dit, gimana kalau sehabis training ini kita naik gunung yuk? Boleh aja tuh. Mau ke gunung mana? Gimana kalau kita ke Gunung Loser di Aceh? Oke. Nah, ajakan pertama tuh dari dia tuh. Wah, serius tuh Loser. Loser mah bukan gunung main-main nih. Ini gunung panjang nih. Kan koreksi kalau gue salah ya teman-teman ya nanti ya di komentar. Setahu gue memang Gunung Loser itu normalnya itu pendakian 9 hari. Itu normal tuh ibaratnya yang jos terus lah, yang sesuai dengan rencana gitu. Cuman memang kebanyakan teman-teman itu sampai 11 hari, 12 hari gitu. Tergantung kapasitas dari sendiri ya? Iya, tergantung masing-masing gitu. Kalau yang banyak gua denger tuh memang 11 hari, 12 hari. Cuman memang normalnya itu 9 hari gitu. Cuman memang karena gua memang dari dulu setiap gua traveling gua pakai carrier gitu, bukan pakai koper. Jadi gue ngerasa, gue carrier udah ada nih. Tinggal nanti paling belanja logistik aja atau gimana gitu. Karena udah siap jalan sebenarnya gue gitu. Tapi lu pernah ke Loser? Dia ngakunya pertama-tama pernah. Si Tanjung ini? Tanjung ini. Pede dong gue. Wah berarti udah pernah nih. Setidaknya dia apalah jalan-jalannya, berhenti di pos apa. Jadi perencanaannya sudah tahu lah dia gitu.
Nah, yang gue tahu setelahnya kejadian ini, ternyata dia baru pertama kali juga. Modal nekat gitu, modal nekat karena memang Gunung Leuser ini salah satu gunung impian dia. Dan begitu dia ada kesempatan sudah sampai Medan, dia tanggung nih, naik atas saya terus ke Aceh, ke naik Gunung Leuser. Ketemu sama gua gitu yang belum punya agenda apa-apa, akhirnya gua ditarik lah gitu. Ya udah, ntar coba gue pikirin dulu deh. Gue ngomong-ngomong dulu ke teman-teman gue di Jakarta gitu. Gue punya agenda gak di Jakarta yang dalam waktu dekat ini gitu. Karena seminggu lebih kan ya perjalanan itu. Akhirnya gue telepon ke Jakarta, katanya kosong gitu. Ya udah, gas lah. Kan zaman-zaman mahasiswa kan kita nggak punya beban ya bro ya. Nggak punya keluarga, apa nyokap-bokap juga. Ya udahlah, anak cowok gitu kan. Yang penting nggak bunting ya. Yang penting nggak buntingin anak orang aja kan. jadi ya udah, nggak ada masalah gitu. Cuman bokap bilang hati-hati pas segala macem gitu. Jangan melanggar hal-hal yang nggak boleh dilanggar gitu. Karena itu gunung Sumatera kan beda ya. Dari vegetasinya, dari apa gitu, lebih rapet lah gitu yang gue denger. Itu dalam kondisi gue belum pernah naik gunung satupun di Sumatera. Di Jawa udah beberapa gitu kan. Tapi di Sumatera hajakan pertama. Untuk gunung-gunung di Sumatera, gue belum ada bayangan tuh gimana susahnya. Dulu kan sosial media kan masih kurang ya. Kita sekarang naik gunung tinggal cari di TikTok, cari di YouTube, udah ada tuh testimoninya, udah ada rencananya gitu. Dulu kan belum ada bro. Jadi ya berdasarkan nanya-nanya aja sama teman-teman di Medan gitu. Kebetulan kampus itu ada mapalanya juga, nanya-nanya lagi, riset-riset, apa nih harus dibutuhin apa segala macam. Jadi itu bener-bener seharian penuh. Pas setelah hari ketiga, hari keempatnya udah selesai, ini udah perpisahan, kita tuh riset tuh ke tempat mapalanya di kampus itu, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, lu pernah ke Leuser gak? Lu mau nggak ikut gua ke Leuser? Padahal kebetulan memang nggak bisa, cuman mereka kasih informasi aja. Gue tulis tuh, ada buku gitu ya, buku agenda gue tulis hari pertama harus nyampe sini, lama perjalanan berapa lama, berapa kilo, detail gue tulisan itu, biar jadi gue ada gambaran gitu. Soal treknya, terus logistik juga gue udah iniin. Oke, udah riset, udah cukup di Medan gitu. Akhirnya kita naik bis tuh bro, bis dari Medan menuju ke Aceh. Jalanlah kita naik bis paling pagi tuh, gue inget banget tuh, soalnya kita jam 5 habis si Tanjung sholat subuh, kita langsung berangkat tuh, dianterin sama teman gue yang anak Medan, yang naik motor, kita berdua gitu, 2 motor menuju ke terminal bis di Medan gitu. Bisnya itu bis apa ya, bis belum ada AC-nya juga AC alam lah gitu. Jendela dibuka, terus di belakang numpuk apa namanya, ada ayam, ada sayur apa segala macam tuh di bangku paling belakang tuh. Yang memang supirnya ugal-ugalan, nggak seperti bis-bis zaman sekarang lah gitu. Ya karena kita udah anak-anak muda lah, cuek aja lah, nyaman-nyaman banget kan. Yang penting bisa selonjoran, bisa tidur, udah aman tuh gitu. Naik bis lah kita dari Medan, ada setengah hari tuh bro, dari pagi sampai menjelang sore kali itu. Sampailah kita di sana kan. Nah, masalahnya adalah gue nggak bisa naik cuma berdua. Gue nggak bisa naik berdua, peraturannya harus minimal 3 orang. Harus ganjil lah. Jadi kalau misalnya menurut mereka, kalau berdua, salah satu ada yang trouble, kan satu kan harus turun ke bawah nyari ini. Berarti kan yang satu nggak nemenin dong gitu. Makanya harus minimal 3 orang, satu buat nemenin yang ini, satu buat nyari bantuan. Logis sih ya, alasannya logis gitu. Bukan 3 harus berbau misteri atau apalah gitu. Memang masuk akal di gua. Ya sudah tuh, sampai semalaman gua, hampir gua nyari orang barengan. Gua nginep dulu semalam di situ. Terus belum ada satupun yang datang di hari itu rombongan. Nah paginya gue tidur kan di base camp sana, di salah satu rumah warga yang dekat di situ, yang ada warungnya. Gue tidur, gue kebangun sama suara berisik nih, sama suara keramaian. Nah alhamdulillahnya ada rombongan pagi itu baru datang mau naik Leuser gitu. Rombongannya itu ternyata yang gue ambil asumsi gue itu teman-teman dari Pramuka. Teman-teman Pramuka, cuman kayaknya sih yang kelas-kelas penggalang ke atas ya, yang udah tingkat mahasiswa gitu, sama kakak-kakak pembinanya.
Karena udah kelihatan lah dari postur tubuhnya apa segala macam bukan anak-anak SMP atau SD nih gitu. Terus mereka juga pakai baju olahraga tapi pada pakai kacu semua tuh. Tahu kan lo kacu apa? Kacu pramuka gitu. Kalau Mapala kan yang bikin identiknya kan pakai Slayer gitu ya atau komunitas. Nah ini kacu semua nih. Ya udah pasti pramuka dong. Nggak mungkin nggak pramuka itu. Dan ternyata mereka bawa bendera gitu. Nah gue izin tuh sama yang gue lihat, gue coba lihat oh ini kayaknya paling senior nih, kakak pembina paling senior. Gue izin, kak, ini saya dari Jakarta, ini dari Padang, ini kita dari Medan, kita mau naik loser, cuman nggak boleh apa segala macam. Boleh gak kita naik bareng nih sama ini? Lebih ke peraturan aja sih. Nanti kalau udah jalur udah mulai naik, nggak usah peduliin kita gitu, udah. Yang penting ikut gabung itu aja ya? Ikut di pintu masuk itu, kita ikut gabung, terus nanti setelah itu jangan pusingin kita lah, kita aman kok, perlengkapan apa segala macam gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi kalau kenapa-napa tanggung sendiri masing-masing ya gitu, resiko ditanggung sendiri masing-masing ya gitu. Dia ngomong gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu kan, yang penting minta tolong aja gitu untuk masuk dari peraturan yang udah diterapkan sama Basecamp gitu. Udah tuh, oke siap, gue gabung. Mereka turun dari tronton kan tuh, semuanya ngumpul, itu mereka repacking lagi, kita juga repacking lagi gitu. Kita berdua, gue sama Tanjung, jadi gue bagian yang bawa yang kayak tenda perlengkapan, nah si Tanjung ini bagian logistik, semua logistik tuh di Tanjung yang bawa, gue bawa tenda, bawa perlengkapan yang hardware-nya lah gitu ya, yang kayak kompor, apa perlengkapan masak gue bawa. Logistik kayak beras, minyak, minuman semua dibawa Tanjung. Gue bawa minuman dikit gitu. Udah bagi-bagi tugas nih, karena kan berdua bro. Kalau bener-bener harus dibagi gitu. Udah tuh pas kita tuh mulai dari pagi gue ketemu, kira-kira jam-jam 10, jam 9 tuh mereka ngumpul buat lingkaran. Nah kita mah di ujung-ujung aja gitu kan. So, denger-dengerin apa yang dia iniin gitu. Pas udah start jalan gitu, jalan lah kita rame-rame nih. Kita ngambil paling belakang. Hari pertama itu targetnya kalau nggak salah namanya posnya Simpang Air. Simpang Air itu sebenarnya sih bisa ditempuh cuman setengah hari ya, cuman 5 jam, 6 jam kalau nggak salah ya, kalau normalnya gitu. Cuman karena kita lebih cepat nih, energi masih banyak gitu. Jalan lah kita, lebih cepat lah kita. Jalan hari pertama itu pendakian so far smooth lah. Nggak ada masalah yang berarti. Memang cuman karena memang di sana beda ya. Ini jalurnya benar-benar hutan tropis yang rapet, terus cenderung lembab, terus lumpur juga. Itu lumpur lumayan bikin stres sih. Karena memang ketahanan sepatu diuji banget di situ tuh. Di lumpur-lumpur itu, teman-teman yang udah paham biasanya udah pakai boot tuh. Udah nggak lagi pakai sepatu gunung, udah pakai boot gitu, karena mungkin udah tahu kali ya medannya ya. Karena sepanjang perjalanan tuh gue ada bekas sol-sol orang, nih mah sepatu-sepatu yang kalah nih. Kalah di medan perang ya. Kalah di medan perang gitu, karena ada bangkai-bangkai sol gitu, bangkai-bangkai sol nih. Ini biasanya dia begitu jejak lumpur, lengket, pas diangkat plok gitu ininya, solnya lepas gitu. Dia jalan kita hari pertama di camping pos pertamanya itu aman-aman aja. Kita juga gabung sama teman-teman yang dari Pramuka gitu, membaur lah gitu, walaupun sebenarnya bahasanya juga nggak paham-paham amat, karena menurut gua bahasa Aceh agak rumit ya, agak bukan kayak bahasa orang Padang atau Sumatera pada umumnya gitu. Gua mah cuma ngerti 40%-nya doang, sisanya gua nggak ngerti tuh dia mereka ngomong apa, kecuali yang udah bisa lancar bahasa Indonesia tuh. Baru bisa paham gue. Itu kepisah bro, kita nggak gabung makan mereka apa. Logistik bener-bener aman. Karena kita udah prediksi 10 hari atau maksimal 11 hari kita hitung tuh hari pertama apa udah kita pilih packing rapi lah gitu. Jadi bener-bener manajemen logistiknya menurut gue aman itu. Hari pertama pagi-pagi udah mereka bangun, kita terpaksa harus ngikutin polanya mereka dong, karena memang otomatis pace-nya gitu, ritmenya udah ngikutin mereka tuh. Pagi-pagi mereka udah teratur banget lah pokoknya.
emang teman-teman pramuka lebih inilah ya, udah pada stretching, udah pada bongkar tenda, udah kita jadi paling lama gitu. Ya, udah kita jalan lagi nih. Dari simpang air targetnya itu angkasa apa namanya itu, gue lupa ya, pos-pos itu targetnya di angkasa gitu. Jalan tuh kita mulai lagi lebih rapat lagi. Kalau yang sebelumnya masih ada cahaya matahari masih tembus gitu dari kanopi hutan, ini mulai ada, padahal tuh jam-jam 8, jam 9 tapi udah kayak serasa sore gitu karena gelap mataharinya udah mulai ini gitu. Jalan sampai ke pos 2 pun di angkasanya itu masih aman-aman aja, bro. Gue merasa masih happy aja. Walaupun jalurnya susah, medannya susah, cuman menurut gue masih oke lah gitu kan. Karena memang tambah lagi si Tanjung ini memang orangnya suka ngebodor lah gitu ya, kalau bahasa Betawinya gitu. Suka ngebanyol ya. Jadi mereka juga happy aja gitu gabung sama kita. Jadi ngerasa kita udah jadi bagian dari mereka gitu. Pos 2 juga aman, udah semuanya berjalan dengan happy, masih ada beberapa teman-teman dari pramukanya juga yang cewek-ceweknya udah mulai drop, tapi kayaknya masih bisa diatasi lah di sana gitu. Karena kita kebetulan naiknya itu pas lagi musim kemarau tuh, jadi hujannya juga nggak terlalu berlebihan tuh kan, hujan kan nurunin mental ya. Kalau memang nggak siap sama perlengkapan hujan apa itu, ngumpul lagi. Hari ketiga sebenarnya fisiknya tuh udah mulai kepecah tuh. Yang kuat mah yang kuat, yang mulai lemah udah mulai lemah. Karena kan kebanyakan kan gunung-gunung kan 3 hari ya. Iya kan ya, 3 hari itu udah sampai puncak plus turun ke bawah. Nah ini di Leuser ini hari ketiga masih sepertiga perjalanan. Jadi kan mental dan fisik kan benar-benar diuji banget ya di itu. Karena tadinya rapet tuh formasi sudah mulai renggang-renggang, sudah mulai yang kuat udah lebih dulu, yang cewek-cewek atau yang masih udah mulai lemah, udah jedanya udah mulai lama lah gitu. Mereka nunggu kita ini. Ada satu momen di pas udah sekitar jam 5, jam 6 gitu menjelang maghrib, kita jadi ikutan ke bawah ritme mereka. Jadi lebih santai, nggak ngegas di hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga, Tanjung ngomong, "Dit, ngopi bisa kalian dulu nih. Ya lu jangan sekarang, ntar ketinggalan." Apa-apa kan jalurnya jelas itu udah. Akhirnya bongkar kopi lagi, bongkar packingan, bongkar kompor, bikin kopi dulu, kita ngopi-ngopi sebatang-sebatang gitu. Akhirnya yang sweeper mereka tuh udah ngelewatin kita. "Ayo bang, lanjut bang." "Ya Tanggung, sebat lagi. Oke bang, tunggu di sana ya ntar ya, di persimpangan." Dia bilang persimpangan tuh. Gue nggak tahu maksudnya persimpangan apa, karena kita berdua belum ini kan. Kita tunggu di persimpangan ya. Ternyata persimpangan itu dari titik kita istirahat sampai persimpangan tuh 2,5 jam ada, bro. Ternyata ya setelah gue tahu setelahnya ya. Jadi kita mah santai aja, kita ngopi. Saat itu momennya memang kebetulan Leuser masih sedikit yang, jadi selain rombongan kita ini, gue nggak ngeliat ada rombongan lain, baik yang naik atau yang turun. Jadi cuma kita doang nih di jalur pendakian nih. Kita nyeduh kopi gitu, masak air, nyeduh kopi, terus sambil ngerokok ngobrol-ngobrol, ya apa aja lah ngobrol, gibahin teman-teman yang kemarin ikut pendidikan. "Lu ngincer yang mana lu kemarin lu?" "Ah enggak mah, gue udah mau paku aja nih, gue nomor telepon gitu-gitulah." Dulu kan masih BBM tuh, masih BBM. "Lu gua hadepin BB-nya nih, lu mau nggak?" gitu-gitu. "Kagak lah, enggak." Nah, ngobrol-ngobrol apa aja lah, ngawur ngidul yang kita obrolin. Sampai kita lupa bahwa ini mau menjelang maghrib nih. Jadi rasa-rasanya tuh setengah 6, jam 6 kurang itu masih nyantai kita di bawah pohon gitu yang benar-benar rindang, dan ya ngobrol-ngobrol aja gitu sampai menjelang maghrib tuh kita baru akhirnya mutusin, "Bro, udah mau gelap nih. Yuk jalan lanjut," gitu. Nah lanjutlah kita kan. Lanjut kita, beres-beres lagi, udah jalan lagi. Ini udah gelap nih, bro. Headlamp udah nyala nih. Jalan sejam, 2 jam, kok belum ketemu persimpangan nih. Udah mulai masuk jam-jam sekitar jam 8 lah ya.
mungkin habis Isya gitu, atau 7:30 gitu, ketemulah kita persimpangan itu yang dimaksud. Persimpangannya sangat jelas, ada ke kiri, ada ke kanan. Ke kiri itu jalurnya lebih agak nanjak, agak terjal. Ke kiri itu agak lebih turun. Kiri sama kanan sama-sama jelas jalurnya. Jadi kita tahu ini persimpangan gitu. Oh, ini mungkin persimpangan yang dimaksud sama si kakak-kakak pembina itu gitu kan. Cuman masalahnya adalah kagak ada pelang, bro. Jalur menuju puncak ini jalur pendakian ke kiri apa ke kanan. Nah, di situ kita galaunya tuh. Kita berusaha ada sekitar 15 menit tuh diskusi. Itu nih dari jam 8 pas, jam 8:05 mau gimana pun juga balik lagi ke sini. Oke. Sama-sama evaluasi kita jalur yang kita lewatin itu bener apa enggak gitu. Udah tuh, bisa kita jam 8. Langsung kita si Tanjung turun, gue naik gitu kan. Jalan. Nah, POV gua di jalur yang naik sebelah kiri ini itu terjala bukan main gitu. Batu-batuan gede, terus yang susah digapai. Terus juga kan kalau biasanya naik gunung kan kalau udah ada jalur yang agak tinggi gitu, ada pegangan yang disiapin, pegangan akar. Oke, atau tali gitu ya. Atau tali gitu. Nah, itu kayaknya gue mikirnya ini kayaknya nggak ada pegangan, terus nggak ada bekas-bekas jejak-jejak teman-teman yang dilewatin gitu. Bener-bener kayak bukan jalur pendakian gitu. Akhirnya pas jalan 8:05 gue turun lah. Gue nggak mau lebih jauh gue ke atas karena makin susah digapai itu jalurnya. Turun lagi ke bawah ke persimpangan tadi. Pas sampai di persimpangan gue belum lihat Tanjung di situ gitu. Gue nunggu, gue bakar rokok lagi, ngeliatin tiap berapa menit gue panggil Jung gitu kan. Atau ya bahasa-bahasa kita manggil orang lah, apa QQ atau apa gitu kan, supaya dijawab sama si Tanjungnya ini. Belum ada, bro. 5 menit, 10 menit. Gue nunggu tuh di bawah persimpangan itu. Gue udah lepas keril, gue udah senter, udah gue ganti yang merah tuh supaya ngirit baterai kan. Biar sekedar tahu aja bahwa ini ada orang gitu kan, pakai cahaya merah itu. Sambil ngerokok, gue ada 15 menit kali itu, gue nggak sambil manggil-manggilin dia, belum ada panggilan. Sampai ketika gue lagi santai, muncul dia tuh, ada cahaya senter gitu yang gue langsung bangun, gue liat Tanjung udah tuh, Tanjung gimana gitu. Ya bentar lu gitu kan, dia naik lagi ke atas karena dia jalurnya menurun tuh, naik ke atas, ngobrol lah kita, gimana ke situ jalurnya. Jalur gue sih jelas, enak malah, gue tadi 5 menit, gue 10 menit saking enak tuh jalur gitu. Jadi gue nggak kerasa 5 menitnya gitu. Jalur lu gimana? Wah, susah jalur gue susah banget cari pegangan-pegangan gitu. Bener-bener kayaknya untuk ukuran jalur pendakian, apalagi yang rombongan besar gitu, sama sekali nggak ada bekas-bekas orang, puluhan orang lewat gitu. Itu bersama hal belas kagak ada, bro. Bersih aja gitu. Wah, jangan-jangan jalur bawah nih, jalur bawah lebih enak gitu. Ya udah tuh, lama kita mutusin, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita putusin, kita ngambil jalur kanan. Jalur yang ke bawah. Walaupun sebenarnya di hati kecil gua, kok turunnya jauh amat ya? Kita kan naik gunung, bukan turun gunung gitu. Kok ini terlalu enak gitu. Jadi banyak bonusnya, bro. Jadi turun bonus gitu. Kalau kata si Tanjung gitu. Ya udah, akhirnya kita memutusin untuk jalur yang kanan. Turunlah kita tuh dari simpangan itu turun ke kanan. Harusnya dari simpangan itu menurut yang catatan gua itu sekitar 1 kilo lagi itu udah sampai pos selanjutnya, pos 3 gitu. Ya udah, jalan lah kita turun. Udah salaman nih, udah kita pokoknya kita putusin bareng-bareng ya gitu. Kita ngambil kanan. Kalau memang kedepannya makin sulit atau nggak ada jalur, kita langsung balik lagi ke sini, ke simpangan gitu. Akhirnya gitulah strateginya. Turunlah kita bawa, bro, ke kanan tuh. Jalan terus. Itu udah jam 9:30 tuh. Memang jalurnya enak, cuman makin sudah jalan 2 jam, 3 jam, itu makin sempit. Makin sempit dan banyak pohon-pohon yang melintang, nutupin jalur. Melintangnya itu bukan jatuh pohon, bukan karena dipotong, tapi alami gitu, patah alami gitu, pohon tua.
Oke, iya. Pohon tua kan jelas tuh kalau patahannya tuh, kalau emang dipotong rapi lah gitu kan, atau di sini dipotongnya gitu. Ini benar-benar pohon tua yang jatuh gitu. Kok kayak jalur pendakian kok kayak gini ya, kayak nggak diurus gitu. Harusnya mah kalau itu mah entah itu Granger atau Porter mah udah pasti dirapiin tuh jalur tuh, dibelah-belah tuh kayu gitu. Ini makin rapet, makin banyak yang ketutup. Akhirnya tadi sampainya dari kita jalan enak sampai si Tanjung tuh udah ngeluarin golok apa sih bahasa golok-golok besar itu ya. Orang sudah bedok gitu kan. Udah mulai nerabas tuh. Oke. Karena kan dia yang punya tuh, dia sempat minjem alat ke Mapala yang di Medan kan, beberapa alat yang kita nggak punya dari kompor apa segala macam kita pinjem. Karena nanti pas pulangnya gue ke Medan lagi, kan gue naik pesawat, jadi gue bisa gue balikin tuh alat-alat yang pinjamannya itu gitu. Mulai rapet bro, mulai rapet dan tadinya jalurnya jelas, jadi mulai nggak jelas, jadi kayak jalur bekas babi gitu. Jalannya ada, tapi udah mulai ketutupan bala gitu. Yang gue pikir, ini kayaknya nggak ada yang nginjek deh. Karena pohonnya masih rapi-rapi semua tuh. Kalau ada yang lewat kan, berarti kan minimal pohonnya keinjek kayak ada rasa, ya memang jalur gitu. Ini mulai rapet tuh. Nah di situ tuh jam-jam 9:30 kurang lebih deh. Gue mulai ngerasa, aduh ada yang salah nih. Tolong saya! Teriak apa juga nggak ada yang jawab. Udah suara kita hilang di bawah sama suara hutan malam hari aja, suara malam di hutan gitu. Entah suara burung lah, suara apalah. Ya itu nggak ada masalah. Cuman gue mulai ngedredeknya itu pas ketika udah mulai jalurnya udah mulai nggak beres deh. Jalan sampai hampir jam 11:30 tuh. Berarti kita jalan dari maghrib tuh sampai jam 11:30 berarti kan udah 5 jam. Ya udah 5 jam lebih tuh ya. Otomatis kan harusnya kita udah dapat pos. Kok ini udah jalan 5 jam udah sama sekali nggak dapat pos gitu. Di situ momen kita berhenti dulu. Jung, ntar lu Jung. Udah deh, kita berhenti dulu di sini dulu, jangan lanjutin dulu. Kita ngobrol dulu gitu. Ini kita harus balik nih. Ini jalur udah nggak beres gitu kan. Cuman gimana lu masih kuat gak 5 jam lagi ke belakang gitu. Wah, gue sih udah gak kuat sih, Dit. Udah bener kan, memang kalau dari beban, Tanjung bebannya lebih banyak kan. Dia bawa beras, bro. Jadi otomatis bebannya lebih banyak di dia gitu. Selisih sekitar 5-10 kilo tuh gua tuh. Akhirnya kita mutusin buat ngecamp. Tapi kita gak ngecamp di situ. Kita cari dulu lahan-lahan yang kira-kira bisa agak datar, agak bisa satu tenda gitu. Kita jalan dulu ke depan yuk. Karena gue lihat di belakang udah nggak ada tempat tuh. Kecil banget, nggak ada tempat yang pas buat ngecamp gitu. Kita jalan ke depan dulu gitu. Jalan sekitar 15 menit, setengah jam, dapatlah kita tempat gitu ya. Cuman ketika kita taruh keril semua, tenda dibongkar. Nah, gua saat itu momennya ternyata gue baru tahu, gue salahnya gue di sini. Gue nggak bongkar tendanya ketika lagi di Medan. Ternyata pasaknya nggak ada, bro. Jadi gue bawa tenda tanpa pasak. Pasak ada tuh kecil-kecil yang udah bengkok-bengkok gitu. Anjir, agak ada pasaknya cuy. Frame aman gitu, cuman nggak ada pasaknya gitu. Aduh gimana ya? Ya udah deh, lu lanjutin dulu bongkar packingan. Gue nyari kayu buat pasak. Jalan lah gue sekitar ya nggak nyampe 20 meter, 10 meter di area situ gitu. Gue bawa senter, gue bawa bedok, gue bawa trekking pole, gue jaga-jaga. Namanya hutan Sumatera kan bro. Gua ngeri juga tuh ya kan. Ngeri lah bro, gila. Itu kan sama-sama kita tahu bahwa itu ya habitat harimau Sumatera. Iya. Mau harimau Sumatera, harimau dahan ya macan kumbang ya. Itu kan memang habitatnya gitu. Jadi gue bawa trekking pole, gue bawa golok gitu. Sambil gue gini-gini cari kayu-kayu kering yang kuat gitu. Jadi semak-semak itu gue gini-gini pakai trekking pole gitu. Set. Gue senter. Nah, cuman ada satu momen ketika gue lagi nyimbak semak-semak, ada yang mantul di bawah dari cahaya headlamp gue. Mantulnya itu kayak benda putih gitu, benda putih di bawah gitu. Apaan tuh kok cahaya headlamp gue kok mantul gitu kan?
Gue perjelas lagi, gue deketin, gue sumput rumput balak-balak tuh gue potong-potong gitu pakai golok gitu ya. Dan ternyata apa yang gue lihat? Gue lihat tulang, bro. Tulang. Dan tulang sebesar ini ya mungkin kayak tulang rusa lah. Tulang rusa ya, tulang rusa gitu, karena untuk dibilang tulang kancil atau ini kayaknya terlalu kecil. Tulang rusa gitu. Wah, kaget gua. Oh, tulang rusa, anjir, kau pikir tulang apa gitu. Udah tuh gua lewatin lagi tuh. Gua jalan berapa langkah, ketemu lagi gua tulang gua. Jadi tulang terakhir diketemuin lengkap, kayak rusuk gitu, kayak rongga. Iya. Gitu, yang gini-gini gitu. Itu lebih jelas karena di jalur gitu, nyempil di bawah pohon. Anjir, gue jadi overthinking kan nih. Ini apa nih? Ini tulang bangkai binatang, cuman kan nggak utuh gitu. Ngerti gak lo maksud gue? Jadi tulang-tulang ini berceceran kemana-mana gitu. Nggak satu titik. Nggak satu titik. Iya. Kalau ada hewan mati, jebret gitu kan, utuh tuh semuanya tuh. Iya. Ini mencar sana sini. Gue jadi overthinking. Anjir, ini kayaknya nih hewan yang dikoyak-koyak nih. Jadi gue jadi mikir panjang, ini jangan-jangan mangsa hewan buas di sini gitu. Nah, di situ cuy, itu gue langsung rasa-rasanya tuh semua indera gue kayak ditajemin gitu. Gue jadi nguping gitu, gue ngeliat ada ini, gue ngeliat kiri kanan apa segala macem. Jangan-jangan nih jalur atau areanya harimau. Karena memang setahu gue harimau itu kan jauh dari jalur pendakian. Dan asumsi gue udah di luar jalur pendakian dan masuk ke area teritorinya harimau. Iya, benar. Nah itu tuh gue mulai langsung langkah gue udah berhenti. Oke, gue stop sampai sini nih. Karena gue lihat tulangnya ini masih belum lama gitu. Cuman gue nggak tahu mungkin di hari itu atau di kemarin gitu. Pokoknya yang jelas masih segar gitu. Udah tuh pelan-pelan gue mundur, langsung balik ke arah. Gue jalan cepet tuh ke si Tanjung. Bro, kenapa dit? Tenda udah berdiri, cuman belum mantep tuh, belum jegang-jegang tuh ininya flysheetnya gitu. Tapi barang-barang udah masuk tenda semua tuh. Dia cuma standing, cuma nungguin gua dapat pasak aja supaya bisa ditarik-tarik ke belakang ke setiap sisi ya. Jung, masuk dalam. Kenapa ya bro? Masuk gitu. Kita masuk ke dalam, gua tutup tuh slating pintu tenda. Bro, gua ketemu sesuatu. Ketemu apa dit? Ketemu setan lo? Kagak. Ini lebih serem dari setan. Ini lebih menyeramkan menurut gua dari setan gitu. Iya. Apa bro? Gue kayaknya ini kita masuk daerah harimau udah. Kaget Tanjung. Lah kok bisa lo ngomong gitu? Gue ketemu bangke hewan yang masih segar, gue bilang gitu. Dan bangkainya itu gue jelasin apa yang gue lihat ya, apa yang gue temuin gitu. Ya udah, gelap-gelapan lah kita gitu. Sampai kita masak Indomie tuh. Kita masak Indomie di dalam tenda akhirnya. Kita nggak berani keluar. Nggak berani lah bro. Kondisi udah kita dapet temuan kayak gitu. Nggak mungkin lah gue tongolin kepala ke dalam aja, keluar aja gue udah mikir 2 kali 3 kali. Akhirnya kita masak air, buat kopi, terus masak Indomie sama chicken nugget apa segala macam di dalam tenda udah. Sambil apinya kita tutupin. Pas setelah makan, mulai ada suara kresek-kresek tuh bro. Jadi bener-bener api sudah mati. Sampahnya itu pun kita nggak taruh di luar, kita masukin ke plastik, kita ikat gitu, masih di dalam tenda semua. Jadi di luar tenda tuh cuma ada sepatu doang deh udah, nggak ada sama sekali perlengkapan kita gitu. Nah pas kita udah mulai ada kerasa ada yang bergerak gitu di luar tenda, masih jauh sih. Kita masih positive thinking tuh, alah mungkin ini angin, mungkin ini hewan-hewan malam yang baru keluar gitu. Kita masih positive thinking, lu denger gak Jung apa yang gue denger gitu? Iya, gue denger ada suara kersek-kersek di luar tuh. Orang yang lagi sesuatu yang bergerak di antara rumputan gitu. Lu denger di kiri apa di kanan? Gue bilang,
Di kanan sih kayaknya, kalau di kuping gua gitu. Di kanan itu berarti posisinya di arah yang ke arah bangkai itu, bro. Di arah di bangkai itu. Di kanan sih. Terus kita mesti ngapain, Jung? Ya udah, diem aja udah. Selama kita di dalam tenda gitu, dan kita menunjukkan bahwa ada kita di situ gitu, udah diem aja dia udah. Itu gua jadi patung, bro. Sambil dengerin sesuatu apa. Nah, sampai ada sekitar 5 menit, 10 menit tuh, kita diem-dieman tuh, sama sekali nggak ngomong. Gue denger suara ini sih, sebenarnya sih. Suara geraman gitu. Kayak kucing mau berantem nggak? Gitu. Bukan auman, gue itu bukan auman fix. Tapi kayak suara orang ngegereng gitu. Kayak ngegereng berat gitu. Gitu. Sambil suara napas apa, endus-endus. Nah, ketika gue udah nyolek kan, Jung, sebelah kanan Jung gitu kan. Udah tenang, diem aja gitu. Sampai gue ngeliat tuh, kan tenda kita kan belum ditarik sama pasak ya. Jadi outernya sama innernya masih nempel tuh. Belum kita tarik kan. Harusnya kan ada jeda tuh antara outer sama innernya tuh. Karena kita belum pasang pasak gitu kan. Ini kayak ini, bro. Jadi ini tenda nih. Ini tenda, ini kita di dalam. Kayak di ini nih. Jadi kayak ada sesuatu benda yang agak tumpul. Gini. Itu gue fix, gue ngeliat karena gue kerangin pakai handphone. Headlamp gue nggak berani gue nyalain. Gue pakai handphone tuh kayak pikiran gue kita lagi diindus gitu. Lagi diindus karena gerakannya kayak orang narik ingus. Iya. Gitu. Kesini gitu. Itu gue nggak tahu. Itu apa gitu. Asumsi gue itu harimau. Asumsi ya, karena gue nggak ngeliat langsung itu apa. Cuman dari benda tumpul yang ngendus tenda kita, gue pikir harimau. Karena bener-bener kayak moncong kucing ya, tapi yang besar gitu, kepala besar gitu. Kalau babi kan tumpul tuh hidungnya tuh, kelihatan lah gitu. Bentuk tekstur yang membentuk dari tenda itu kelihatan tuh, nus kita. Itu gimana ya, gue ngebayanginnya itu nyawa gue kayak tarik, gila. Itu aduh, kan harimau itu kan kayak punya karisma ya. Ketika kita deket sama dia tuh rasanya tuh luar biasa deg-degannya, walaupun wujudnya nggak gue lihat gitu. Cuman lu bayangin aja malam-malam tenda kita bergerak gitu, diendus-endus gitu. Jadi bentuknya itu pertama dari kanan sini, dia maju ke depan. Karena gue lihat cahaya bulan sih sebenarnya kelihatan, cuman belum purnama. Jadi ketika dia, ini momen klimaksnya, ketika dia lewat dari pintu, gue masih kelihatan siluetnya itu, gue ngeliat bener siluet harimau, bro. Segini, bro. Walaupun sebenarnya harimau Sumatera itu harimau yang paling kecil di antara semua harimau yang ada di dunia. Dia ukurannya ya nggak sebesar yang kita lihat di harimau di India atau harimau putih yang di Siberia yang gede-gede banget. Harimau Sumatera itu termasuk harimau yang kecil, tapi terkenal paling galak dan susah banget dijinakin. Gitu. Jadi harimau-harimau yang banyak dilatih sirkus apa segala macam itu banyak kan katanya tuh harimau dari India gitu. Nah, harimau Sumatera ini paling susah buat dijinakin karena memang sifat liarnya itu susah gitu buat diiniin itu. Itu jalan pelan-pelan, bro. Di balik siluet bulan purnama gitu ya. Kita lihat di depan pintu jalan dia. Ngelilingin tenda kita dari kanan ke kiri. Bener-bener dikelilingin tuh. Dia mau mantau gitu, ini apa nih, ini ada benda asing yang di area gua gitu. Kan kalau harimau kan memang dia ngejaga teritorinya ya, apalagi harimau betina dan punya anak, itu galaknya 2 kali 3 kali lipat lebih galak dibanding harimau jantan.
karena dia melindungi teritorinya, melindungi anaknya di kandang, di sarangnya gitu. Dikelilingin kita ke kiri, ke kanan. Itu momen-momen gue bener-bener berdoa aja gue, jangan sampai gue mati di sini nih gitu kan, jangan sampai gue mati dicabik-cabik harimau gitu. Nah si Tanjung mungkin lebih santai ya, karena gue nggak tahu emang dia otaknya udah bocor halus gitu ya, udah bener-bener menanggapi semuanya dengan komedi, dengan lelucon apa segala macam. Gue ngeliat mukanya agak lebih santai. Nah gue udah pucat bro. Kalau ada orang yang lihat gue saat itu, muka gue udah pucat itu. Karena yang kita lihat kan di kebun binatang harimau. Dia yang kita bawa ke teritori kita. Nah saat itu momennya kita lagi di teritori dia. Dia rajanya di situ. Terserah dia mau ngapain aja kan. Wah itu gila sih itu. Itu walaupun cuma siluet ya. Tapi gue ngerasa nyawa gue udah di ujung tanduk kali itu, udah kayak gitu tuh. Jalan pelan, di jalan pelan gitu, dengan gaya jalan yang anggunnya gitu. Siluetnya benar-benar kulihat, tapi ketika dia udah ngelewat hilang lagi. Mulai lagi dia bergerak tuh endus-endus sekeliling. Sampai kayaknya dia mau berusaha ngerobek tenda kita. Jadi udah berapa kali keliling gitu, dia endus-endus dan ada barrier gitu, ada penghalang dia buat nembusin kita. Akhirnya dia mau coba ngerobek tuh, bro. Robeknya itu digini-gini sama dia nih. Di bawah tenda kita. Jadi dia pikir pintu masuknya dari bawah gitu. Dia nyari pintu masuk kan. Dia pikir pintu masuknya dari bawah gitu. Makanya tenda kita itu ini tenda digali-gali di sini nih. Gitu. Digali-gali, kadang-kadang kena tenda kita. Untungnya tenda bagian bawah kan agak terpaling, agak tebel ya, dibandingin tenda yang bagian atasnya gitu kan. Digali-gali sama dia sambil ngendus sniff gitu kan. Abis ngegali dia endus lagi gitu. Moncongnya itu kita kan duduk di sila gini. Ini gerak-gerak mulu kan. Samping di bawah kita itu krek gitu. Nah, itu tahap selanjutnya tuh, jantung gua mau copot tuh. Sampai ada legokan gitu di tanah. Sampai ada legokan, sampai tenda kita tuh agak gini. Nah, di momen itu Tanjung jadi superhero lagi buat gua. Entah dia punya energi apa, punya nyali cadangan kayak apa. Dia ambil panci kita buat masak, pakai sendok yang kita buat makan Indomie itu, dia pukul-pukul. Pancinya itu tang, wow, gitu dia. Nah di situ mungkin keberanian dia itu saking udah mentoknya kita, kayaknya setahap lagi tuh udah robek itu tenda, kebuka kita tutup tenda kita. Habis kita tuh udah di masuk harimau kita ke tenda. Entah itu Tanjung punya keberanian apa, diambil panci bukan panci, nesting kan ya, nesting kotak gitu bekas kita makan Indomie, diambil sama dia pukul-pukul pakai sendok buat keributan dia. Buat nakut-nakutin harimaunya itu. Guanya kaget gitu. Harimaunya juga kaget mungkin ya. Tiba-tiba tenang, tiba-tiba berisik gitu. Dong. Sambil teriak-teriak dia. Wow gitu. Apa aja diteriakin sama dia. Buat nakut-nakutin tuh harimau tuh. Nah, itu makanya gue bilang superhero. Tiba-tiba ngilang tuh harimau tuh. Tiba-tiba udah lagi nggak gali-gali lagi gitu. Dan memang nggak ada auman, nggak ada apa gitu. Udah, berhenti aja kegiatan itu gitu. Dit, buat keributan dit. Nah, gue dengan nyali gue yang sisa nyali gue itu ya udah gue buat keributan lagi. Pergi harimau, pergi. Gue teriak-teriak gitu, apa aja gue teriakin deh pokoknya. Buat memecah kesunyian itu tuh. Udah sekitar ya sejam hampir itu. Kita nggak berani keluar tenda. Ini udah pergi belum ya gitu. Sampai sejam kemudian kita membandingkan diri gitu buat keluar tenda gitu. Walaupun sebenarnya nggak full kita keluar tenda, masih nongol-nongolin kepala, masih ngeliat kiri kanan. Akhirnya memang udah kosong sih menurut kita dan menurut
si Tanjung sih ini belum kemana-mana nih. Kita masih diawasin nih. Cuman memang dia udah keluar gitu dari area, wilayah itu ya. Area camp itu. Cuman kita masih diawasin. Cuman kita nggak tahu itu di mana dia ngawasinnya gitu. Karena lu kan, kita kan manusia kan kadang-kadang kalau lu lagi jalan di pusat keramaian, gue di belakang lu. Jauh 10 meter, gue ngatap lu dari belakang. Lu kan kayak ada ngerasa gimana gitu ya? Iya. Iya kan, itu feeling manusia ya. Kalau udah kayak ngerasa ditatap gitu, kayaknya ada yang natap. Gue kayak ngerasa gelisah gitu kita. Kayak ada yang merhatiin gitu, Bang. Itu yang kita rasain saat itu gitu. Walaupun sebenarnya harimau sudah tidak ada gitu, cuman kok gue rasa gue ngeliat kesini kayaknya ada yang merhatiin gitu. Kayaknya masih sekitar sini nih bro, gitu. Masih memantau kita terus gitu. Mungkin dia baru pertama kali ngeliat manusia atau bagaimana, gue nggak tahu lah saat itu. Yang jelas dia udah menghilang lah dari pandangan kita. Udah tuh malam itu sejujurnya gue nggak tidur sedetik bro, nggak tidur gue. Lu bayangin dengan pengalaman yang baru aja lu rasakan gitu, bisa tidur lu? Nggak bisa kan, gila. Itu masih terus waspada itu. Apa yang gue bilang, indera kita tuh rasanya udah kita tajam-tajemin gitu. Dari indera penglihatan, indera pendengaran itu masih kita tajam-tajemin terus gitu. Akhirnya gue cuma sleeping bag-an doang gitu. Memang udara agak dingin, sekitar 15-20 lah derajat itu. Kita tutupan sleeping bag doang, ambil mata gue masih ngelirik gini. Masih terus ngeliat lah. Jangan-jangan dia balik lagi, jangan-jangan dia bawa gengnya gitu kan, gue nggak tahu juga. Tapi kata ini sih harimau nggak berburunya sendiri gitu, beda sama singa ya. Singa itu kan berkelompok. Kalau harimau tuh memang berburu selalu sendiri gitu. Kalaupun lu lihat banyak 2-3 harimau, berarti itu dia lagi sama anak-anaknya. Tanjung ilmunya lumayan tuh, gue banyak informasi bagus tuh soal satwa di ini gitu. Udah tuh malam itu kita istirahat, walaupun sebenarnya pas pagi-paginya, gue menjelang subuh tuh gue baru bisa tidur tuh. Ketika udah cahaya udah mulai kelihatan gitu ya, baru gue bisa tidur agak tenang. Sebelumnya gue sama sekali waspada terus, dan Tanjung pun gue liat di kanan masih waspada juga dia. Kadang-kadang dia nyolek gue kan, tidur dit. Menurut lo? Kagak lah. Dia tidur dit. Menurut lo gila lo bisa tidur kayak gini. Akhirnya subuh tuh kita baru bisa tidur. Sampai kita tuh baru bangun tuh matahari udah tinggi lah. Udah jam 11 gitu kita baru bangun. Kita buka tenda, kita lihat tuh medannya tuh. Wah anjing, depan jurang cuy, terus juga karena kan dari simpangan menuju itu kan gelap ya, gua nggak ngeliat kiri kanan, depan kita ada jurang, terus kita lihat kelilingin, kita lihat tuh bekas galian tuh. Yang semalam itu udah dalam bro, udah legok gini dari dalam ya, tenda itu udah legok kan, dia kan kukunya kan galinya cepet banget dia. Udah legok, gue liat sekeliling juga kelihatan lah tempat dia jalan-jalan apa segala macam tuh, tadi malam tuh kelihatan gitu, injakan ranting pohon yang bekas diinjak sama hewan yang berat ya harimau ya, mungkin 100 kilo lebih tuh kali beratnya kan harimau itu. Jadi kelihatan dia jalan-jalan dia gitu. Wah gila nih, ini semalam kayak gini nih bentukannya nih, kita berani banget nih, karena 3 langkah 4 langkah ke depan tuh udah jurang yang gua nggak tahu ujungnya berapa meter karena ketutupan semak-semak ya. Tapi memang jurang itu. Udah kita beresin tenda, tenda yang hampir robek itu karena udah kelihatan tuh garis-garisnya tuh. Ketika kita keluar tuh udah kelihatan tuh garis-garis hampir tembusnya itu sama kuku-kukunya dia gitu. Terus ya udah barisin tenda, kita masukin lagi ke packingan tas gua kan, tenda tanggung jawab gua kan, logistik masuk lagi ke carrier-nya si Tanjung. Nah ini kita putusin nih, ini kita mau gimana nih? Kita mau balik lagi ke belakang atau kita mau lanjut? Karena ini prediksi gua, ini mah jalur pemburu kalau menurut gua, karena jalurnya ada tapi tidak terurus. Gitu, itu asumsi gua ya. Kalau jalur pendakian mah jalurnya ada,
Tapi kan terurus, sering dilewatin, sering dirapiin mungkin sama warlock atau apa. Ini jalur orang berburu kalau menurut gua. Jalurnya memang ada, Bro. Jalurnya ada. Cuman memang ketutup semak ya. Ketutup pohon-pohon yang tumbang gitu. Nah, di situ kita mutusin untuk lanjut, Bro. Lanjut untuk pulang. Jadi misi kita ini untuk pendakian Gunung Leuser ini kita anggap gagal. Tapi kita nggak mau balik ke belakang. Karena di ujung jauh sana kita ngelihat ada kayak perkampungan. Jadi karena kita di posisi tinggi, di ujung tuh kayaknya ada kayak atap-atap rumbia gitu ya, atap-atap rumbia, atap-atap ada asap-asap orang bakar-bakar apa gitu. Udah deh kita lanjut aja tuh, di depan kayaknya ada desa nih. Dibanding kita harus balik lagi ke belakang, karena nih gue yakin jalur ada, emang jelas kok jalurnya. Cuman memang banyak ketutup sama semak-semak aja gitu. Ini jalur pemburu nih, kalau gue pikir, atau jalur orang yang warga desa yang mau nyari kayu. Jalur warlock lah, jalur ini gitu, jalur orang desa gitu. Ya udah lanjut ya kita tuh, Bro. Karena gue nggak ngebayangin kalau gue balik ke belakang 3 hari lagi ke belakang, tapi gagal gitu. Mending kita lanjut ke kampung terdekat gitu. Itu debatnya gue sama Tanjung tuh agak lama tuh. Akhirnya kita mutusin buat lanjut gitu. Kita pelan-pelan aja deh. Kita lanjutin ini jalur. Kalau memang ketemu hal yang kayak kemarin semalam kita ketemuin, udah deh, jangan berhenti di situ. Kita terus keluar dari jalurnya, areanya si harimau ini gitu. Jalanlah kita sambil sesekali teriak-teriak atau berusaha membuat keributan lah, karena takutnya kan masih diikutin ya, masih diintai gitu. Jalan belah-belah pohon, terus nyingkirin semak pakai trekking pole gitu-gitu, terus jalan seharian sampai gua ketemu sungai, Bro. Bener prediksi Tanjung, sarangnya harimau pasti nggak jauh dari sumber mata air. Ketemu sungai kecil sih, nggak bisa dibilang bukan sungai. Ini sungai sih kayak genangan aliran air aja, aliran air gitu. Di situ gue airnya banyak ngisi minuman, karena gue nggak tahu lagi bakal ketemu sumber air lagi di depannya gitu. Karena yang kita lewatin kan bukan jalur pendakian. Jalur pendakian mungkin bisa tahu kita kan isi air, jalan lagi. Sampai menjelang sore kok kita belum dapat desanya nih. Padahal dari atas tadi udah kelihatan tuh ujung-ujung atap rumah orang gitu. Menjelang sore belum ketemu apapun yang bisa kita bilang itu desa gitu. Cuma yang bikin gua happy-nya adalah kita ketemu gubuk kayak saung-saung gitu. Itu gue langsung happy tuh. Oh, berarti dekat peradaban nih. Iya kan, dekat desa nih gitu. Karena ada kayak gubuk di tengah hutan, saung gitu ya, bukan gubuk kan. Kalau gubuk kan ada dindingnya nih. Ini mah saung aja, tanpa dinding gitu. Kayak tempat orang yang lagi istirahat buat berburu gitu. Karena di bawahnya itu ada kayak galian gitu, kayak buat tungku. Terus ada beberapa digantung-gantung arit. Terus ada caping-caping petani segala macam gitulah, digantung-gantung di gubuk itu gitu. Wah, ini mah kayaknya tempat istirahat orang nih, buat warga desa nih kalau lagi nyari kayu atau lagi berburu nih. Nah, karena udah bilang sore, stay lah kita di situ. Tapi kita ngadirin tenda, karena gue males nyari pasaknya kan. Tenda udahlah masuk ke dalam di carrier gua aja. Kita cuma ngeluarin 2 sleeping bag sama matras aja tuh. Kita malam itu akhirnya berarti malam ke-4-5 berarti. Malam ke-5 kita belum tahu posisi kita di mana, dan kita akhirnya memutusin buat bermalam di saung itu gitu. Saungnya kotor dan atapnya juga udah pada bolong-bolong. Udah bener-bener nggak bisa ditinggalin lah. Itu memang buat tempat istirahat orang aja yang lagi melintas gitu. Kita istirahat gitu, dan kita
bongkar lagi tuh masakan tuh. Kita buat air masih aman, masih ini, tinggal logistik juga masih aman karena kita hitung untuk 9 hari, 10 hari. Masak-masak di situ, masak-masak situ. Cuman memang setelah makan itu gue dapetin tuh gue dapetin aura yang agak beda, bro. Aura agak beda ini kondisinya tuh terlalu hening. Terlalu nggak ada suara binatang. Kalau kemarin kan banyak suara binatang ya. Entah itu suara burung atau suara apapun itulah, makhluk malam yang keluar ketika malam itu. Ini ketika kita habis makan, kita habis ngerokok, ngopi, kita pandang-pandangan kan. Ini kok sepi amat ya hutan ya. Kayak sama sekali nggak ada kehidupan gitu. Dan tadinya hawanya dingin, tadi yang gue bilang 10-15 derajat yang gue harus pakai sleeping bag, kok ini gerah ya? Gue tadinya jadikan sleeping bag untuk selimut, malah gue jadiin alas doang gitu, karena terlalu gerah gitu. Sama sekali mati angin, bro. Nggak ada angin yang berhembus, suasananya lembab itu lebih ke panas sih, gerah ya. Terus dan sama sekali nggak ada suara-suara hutan. Sesepi-sepinya gitu. Di situ gue mulai, wah ini beda nih. Ini kok suasananya beda sama malam kemarin-kemarin. Kayak bukan di hutan kita. Terlalu sepi untuk disebut hutan gitu. Udahlah bro, si Tanjung ngomong ke gue, udahlah lu jangan mikirin hal-hal yang nggak perlu pikirin sekarang. Udah yang penting gimana caranya kita bisa pulang aja udah dulu. Ini karena ini statusnya ini kita lagi nyasar ini. Sekitar jam 10-an tuh bro. Jam 10-an tuh kita sudah mulai berusaha tidurin diri. Jadi karena gua nggak pakai sleeping bag, gua pakai itu tuh autan tuh. Karena kan nyamuk ya. Begitu kalau kemarau kan, kalau lagi panas kan nyamuk pada pada nyamuk. Jadi itu bukan main tuh nyamuk. Jadi gua muka gua, leher gua sama autan, ya udah gua tidur di sini aja nih, kondisinya gini. Si Tanjung juga, cuman dia kayaknya seingat gua dia miring ke kanan, dia hobinya tuh. Gua lurus gini ke atas gitu, sambil berusaha tidur gitu. Jam 10, jam 11 gitu. Nah mulai jam tengah malam, mulai ngerasa si Tanjung mulai gelisah nih. Karena dia beberapa kali bangun duduk gini, tiba-tiba duduk gitu. Cuman gue nggak tegur, biarin aja, gue biarin aja gitu. Terus dia tidur lagi, terus nggak lama kemudian kerasa bangun lagi dia. Sampai beberapa kali gitu, sekian kali. Akhirnya gue tanya, Jung lu lasak banget tidur lu, nggak bisa tidur lu. Tahu dit, aneh nih gue ngerasa beberapa kali kata dia rep-repan. Jadi kayak ngerasa dadanya tuh ada yang nindihin dia gitu. Lalu mimpi apa? Nggak ada. Gue ngerasa kayak rep-repan aja gitu, kayak bangun tiba-tiba kebangun gitu. Tiba-tiba kebangun gitu. Gue paksa melek, ternyata susah gitu. Beberapa kali gue ada nih. Lu tadi katanya nggak usah mikirin aneh-aneh, lu bikin mancing gue mikir aneh-aneh lagi sekarang gitu. Gue ngomong gitu ke Tanjung kan, ya kan lu tanya, ya gue jawab dong gitu, kenapa gue kebangun gitu. Ya udah paksa aja tidur gitu, jangan badan kita capek, cuman otak kita kan masih mikir. Mungkin itu yang bikin lu jadi repan gitu, badan udah capek tapi pikiran kemana-mana. Ya udah bro, dikosongin aja pikiran lah, kita udah mikirin yang ini aja gitu. Udah tidur lagi kita. 12 tuh gue inget tuh, pas tengah-tengah malam tuh. Karena tiap 1 jam sekali tuh gue masih pakai jam tangan Jisoo kan. Setiap 1 jam sekali bunyi titit. Oke, jam 12. Adain itu ya. Oke, tiap 1 jam sekali lah. Itu bunyi otomatis, cuman nge-bip berapa kali doang gitu, nggak kayak alarm gitu. Pas jam 12 gitu, tidur lagi kita. Tidur jam 1, kepikiran gue sekitar jam 3 deh, setengah jam 3 lah gitu ya. Nah
gua ngerasa kayak si Tanjung ini mulai gelisah lagi. Gelisahnya ini bukan lagi cuman duduk, karena dia bangunin gua. Gua ngerasa dilangkahin sama dia. Jadi ini kan saung nih, kotak ya. Gua itu gua tidur tuh di pinggir. Iya. Nah Tanjung di belakang, di pojokan gitu. Dia duduk, gua ngerasa dia duduk. Nah gua belum kebangun tuh pas dia duduk. Pas dia ngelangkahin gua dan nyari sepatu, dia duduk di pinggiran saung itu. Gua baru nyadar, gua baru kebangun. Tapi gua belum bangun. Artinya gua udah melek tapi gua belum bangun. Gua ngeliat si Tanjung kok duduk begini gitu. Duduk di pinggiran saung ya. Kebayangkan lo, duduk di pinggiran saung dan ngeliat-ngeliat gini-gini. Gitu-gitu kan. Gue masih antara melek dan enggak tuh, gue gini aja, gue ngeliatin apa ini orang nih duduk-duduk nih, kencing apa mau gimana nih gitu kan. Sampai akhirnya dia berdiri turun dari saung dan dia teriak, bro. Dia teriak apa? Siapa tuh? Dia ngomong gitu, teriak dia, dan itu gue baru melek semelek-meleknya. Kenapa bro? Gitu kan? Kenapa bro? Gitu kan? Gue ngomong ke dia gitu. Teriak lagi dia. Siapa tuh? Siapa tuh? Situ tuh. Siapa tuh? Dia ngomong gitu. Anjritnya ada yang salah lagi nih malam ini nih gini. Kenapa nih orang nih gitu? Terus gue kebangun. Gue kebangun dari tidur ya. Kenapa bro? Kenapa bro? Dia ngomong akhirnya. Dit, golok. Mana golok? Gitu. Kenapa bro? Gue bilang gitu. Golok mana golok? Agak ngebentak gua gitu. Golok mana golok gitu. Ini. Gua ambil tuh di pinggiran tas dia tuh. Gua ambil goloknya, sarungnya gua buka, gua kasih gini. Ini bro, gini. Tegak dia berdiri gini sambil megang goloknya. Lu kenapa gitu? Gua ngeliat, gua ada yang mototin gua, Dit. Wah, gua merinding tiba-tiba nih. Ada yang mototin gua. Dia mototin kita, Dit. Di pinggiran saung gitu. Pegang golok, diteriak gini kan, siapa tuh gitu kan. Nah sampai ada momen tiba-tiba dia lari, bro. Ini gue masih bertanya-tanya nih, gue masih kenapa nih. Tiba-tiba dia lari ke jalur yang kita terusin ke bawah itu. Dia lari sambil megang golok, kayak ngejar sesuatu. Nah gue masih berusaha mencerna nih, ini ada apa yang terjadi. Orang tiba-tiba gue bangun tidur kan, otak nyawa belum terkumpul kan gitu kan. Tiba-tiba dia lari blas gitu kan, menghilang di kemalaman. Dia nggak bawa senter, kayak bener-bener menghilang di kegelapan malam aja gitu, blas. Lah gue bingung sendirian di saung kan, lah ini kenapa ini, apa yang baru aja terjadi gitu. Masih berusaha mikir-mikir gue. Yang pertama gue lakukan adalah ambil headlamp. Ambil headlamp, buru-buru gue ambil headlamp, gue pasangin kepala, gue uber tuh si Sakti Tanjung tuh masuk ke dalam hutan yang kebetulan kiri kanan kita udah gak ada jurang tuh. Cuman tiba-tiba dia larinya itu bukan ke arah jalur yang kita lewatin, dia lari masuk ke hutan, bro. Bener-bener tuh gue inget dia pakai jaket warna kuning atau orange ya. Jadi ketika dia masuk itu tiba-tiba gelap gitu kan, bener-bener menghilang di kegelapan gitu. Ya itu gue paniknya di situ. Ini orang kenapa, kesurupan apa gimana nih? Gue ambil headlamp, gue uber tuh, kagak pakai sepatu, bro. Gue saking paniknya, gue tuh udah nggak sempat pakai sepatu lagi. Si Tanjung juga nggak pakai sepatu tuh, nyekeran aja tuh kita tuh. Dia lari ke sana, gue berusaha nguber gitu pakai headlamp, masih belum kelihatan wujud dia tuh masih belum kelihatan. Tapi gue lari ke arah dia lari gitu. Gue lari kecil, kadang-kadang gue lompat-lompatin pohon dalam keadaan nyeker. Dalam keadaan gue harus tahu nih teman gue kemana gitu. Jangan dia kesir tiba-tiba masuk ke hutan dan nggak kemana-mana gitu, hilang atau gimana gitu. Di tempat yang benar-benar ya bukan wilayah kita gitu. Gue uber terus, nggak dapat mana nih. Gue kadang-kadang gue nunduk-nunduk ke pohon-pohon apa segala macem. Gue nggak bawa apa-apa. Gue cuma bawa headlamp doang tuh. Gue ini semak-semak tuh gue kibas-kibasin. Ini bocah larinya kenceng banget. Sama sekali nggak kelihatan wujudnya gitu. Nah, adegan itu udah cukup lama tuh.
Karena gue cuman takut gue nggak kehilangan jejak jalur yang utama. Akhirnya gue berhenti sambil manggil dia, karena gue bener-bener disorientasi arah tuh. Gue takutnya, gue dari mana ya gitu kan? Gue dari arah sana, apa dari sana, apa dari sana? Ntar gue baliknya jangan-jangan gue salah arah gitu ya, makin masuk ke hutan. Gue takutnya begitu gitu. Gue berdiri, dong, gue panggil Tanjung, gue panggilin kan, nggak ada jawaban bro. Tanjung, gue panggilin sama sekali nggak ada jawaban. Sampai gue udah nyerah dan kayaknya gue mesti balik dulu deh nih. Gue tunggu Tanjung di saung aja nih. Jangan sampai kita konyol 2 pendaki dari Jakarta dan dari Padang hilang di Loser. Gue dapat berita kayak gitu kan, dikirim ke keluarga gue. Gue udah mikirnya kemana-mana tuh. Mending gue balik aja ke saung. Gue mikirin apa dulu yang harus gue lakukan gitu. Pelan-pelan ya gue. Tadinya gue lari tuh, bener ngejar sampai gue nggak begitu lari lah gitu, jalan santai gitu sambil inget-inget tadi jalur gue ya ini jalur gue bukan ya. Oh ya ini tadi nih gue tempat nunduk nih. Oh ini tadi nih sempat gue nyibak nih, kelihatan tuh sibak-sibakan, patahan daun apa segala macem nih gitu. Terus sampai akhirnya ketemu lah gue saung itu, gue alhamdulillah gue nggak hilang gitu, ketemu saung. Udah gue duduk tuh, gue berusaha, kalau lagi panik kan lu mending berhenti, lu mikir apa yang harus lu lakukan gitu, yang lu terusin gitu. Gue diem aja nih sambil sesekali gue panggil Tanjung gitu. Nah di situ belum ada apa-apa bro, masih sama sekali nggak ada kejelasan soal Tanjung gitu. Sampai menjelang subuh tapi masih belum terang gitu. Gue akhirnya mutusin nyari Tanjung ke arah jalur yang kita lewatin tadi gitu. Gue nggak mau lepas dari jalur itu deh pokoknya. Gue nggak mau masuk hutan lagi gitu. Gue nggak mau bodoh kedua kalinya gitu. Daripada gue nyasar, jadi gue nyari Tanjung tuh masih tetap di jalur gitu. Gue cuman itu lebih prepare, gue bawa trekking pole, gue bawa minum gitu, gue bawa snack. Jadi tas pinggang gue bawa tuh. Jaga-jaga kalau gue tersesat lah gitu, gue ada yang bisa gue ini. Sambil gue cari. Nah, di tengah-tengah menjelang subuh itu, dari ketika gue center itu, gue akhirnya nemu apa? Satu sosok lah, yang menurut gue itu Tanjung. Dia pakai baju oranye, lagi jauh, lagi berdiri di ujung sana. Ini jalan, jadi gue jalan ke sini, dia di sana gitu. Masih tetap di area hutan gitu. Gue center kok tuh ada kayak kuning-kuning. Gue pikir pantulan dari daun atau apa gitu. Oh ini kuning jaket ini, bukan kuning ini gitu. Oh ini Tanjung ini, tapi dia menghadap belakang, membelakangi gue gitu. Dia masih pakai ininya tuh kapucong jaketnya. Kupluk, ya? Bukan kupluk, ininya kupluk jaket gitu ya. Masih pakai gituan, membelakangi gua gitu. Cung, nggak jawab ya. Cung, akhirnya gua berusaha turun. Jadi dari jalur gua agak turunnya tuh agak terjal ya. Agak-agak lompat dikit lah gua, tek gitu lompat. Gua deketin dia tuh. Dia itu ketika gua sampai di dia itu kayak ada di tanah lapang gitu bro. Agak spesial, agak lebih luas. Gue pegang gini, cung gitu kan. Ngapain lu? Lu ngejar apa tadi? Gitu kan. Dia nengok gua kan. Gitu bro. Dia kayak, lu diem gitu. Apa lu ngejar apa tadi? Kaget gila anjir gua. Bikin gua panik lu. Diam gitu kan. Dia ngomong gitu, si Tanjung ngomong gitu. Kenapa gua bilang gitu? Lu diem aja gitu. Kenapa gua bilang gitu? Lu arahin center lu di depan. Di arah gua, pandangan gua gitu. Ada apa bro gitu kan. Luaran center lu pindahin ke yang paling jauh senternya gitu. Gua setting kan tuh headlamp gua ini gua senterin tuh gitu tuh. Terus ditarik tangan gua, bukan ke situ goblok, sini gini nama dia ke arah gitu. Ada apa ya gitu kan. Itu lo lihat, ada apaan bro gitu kan. Itu lo lihat di balik pohon. Dia ngomong gitu, apaan bro gitu kan. Lo lihat depan itu. Belum lihat apa-apa sumpah, gue bilang gitu.
itu di balik pohon yang paling besar. Dia ngomong gitu. Pas gue senterin, gue tepatin gitu di balik pohon yang dia maksud, agak jauh sekitar ya 20 meteran lah di depan kita gitu. Dan apa yang gue lihat? Orang, bro. Orang pakai baju serba hitam, berdiri menatap kita. Orang, ini gue tahu ini orang, karena dia benar-benar ya orang, gue liat kepala sampai dada, gitu kan. Dia main natap kita gitu. Gue bilang, anjir orang coy, yuk deketin yuk gitu kan. Pas gue mau, yuk deketin yuk, gue mau ke depan gitu, gue pikir kan warga, bro. Ditarik gue, ya diam sih dulu. Nah itu, bro, minta bantuan, bro. Gue bilang gitu kan, minta bantuan, bro. Ini orang pertama yang kita lihat 2 hari ke belakang nih. Ayo deketin yuk gitu kan, minta bantuan ke dia gitu. Jangan-jangan ini warga desa gitu. Lu diem dulu. Lu lihat tuh mukanya. Si Tanjung ngomong gitu. Lu lihat mukanya tuh. Kenapa mukanya? Aneh anjir, lu lihat mukanya. Jelas-jelas lihat mukanya gitu. Ternyata pas gue kerengin mata gue, memang aneh, bro. Anehnya gimana, Bro? Anehnya kayak manusia biasa lah gitu ya. Wujudnya kayak manusia gitu. Rambutnya juga rapi, berminyak. Kayak belah tengah gondrong segini gitu. Cuma ini yang nggak ada. Jadi kan kalau manusia kan kayak rata gini. Kalau manusia kan ada kayak cekokannya gitu kan. Ada ininya ya. Ada cekokannya gitu. Ini nggak ada rata. Kan dia tanpa jenggot, tanpa kumis, dia kelihatan bener ratanya gitu. Dia ngomong, gue ngomong gini kan, aneh sih, gue bilang gitu, aneh sih gitu. Tapi itu memang kayak sumbing dah, bro. Gue masih berusaha ini sumbing. Gue tahu sumbing, ini bukan sumbing nih. Ini apa, Dit? Emang ini apa, Jung? Gue bilang gitu. Kan manusia itu kan. Gue bilang itu bukan, bro. Itu bunian. Nah, ini gue flashback dikit background ya. Jadi di hutan-hutan di Sumatera, menurut kepercayaan orang Padang, itu dihuni sama makhluk-makhluk halus, tapi bukannya setan, bukan apa yang kita kenal, cuman orang-orang yang tinggal di hutan-hutan aja. Kalau di luar negeri, orang sering nyebut peri hutan lah, apa-apalah. Nah, kalau di kepercayaan orang Sumatera, atau khususnya Padang, Sumatera Barat, itu dia bilang tuh bahwa di hutan itu dihuni sama yang bukan manusia, tapi bukan jin juga. Jadi di antara dua gitu, dia bisa ke alam manusia, dia bisa ke alam jin. Setengah-setengah gitu. Setengah-setengah, dibilang jin juga bukan, tapi dibilang manusia juga bukan gitu. Jadi kalau jin kan, kalau menurut kepercayaan agama Islam kan, ya memang nggak bisa ke alam kita, beda alam. Nah, si orang bunian ini bisa di 2 alam. Bisa kadang-kadang memunculkan diri ke alam manusia, bisa memunculkan diri ke alam, bisa tinggalnya memang di alam-alam dunia lain itu gitu. Nah itu orang bunian, bro. Dia ngomong gitu kan, bunian apa anjir, gue bilang gitu. Ya ntar gue jelasin gitu kan. Jadi memang ceritanya itu ciri khas orang bunian adalah dia nggak punya legokan ginian. Jadi benar-benar rata gitu kan. Sekilas gue ngeliatnya kayak orang sumbing, maaf ya, gue bukan maksud menghina apa selamanya, gue nggak punya perbandingan aja gitu, buat membandingkan gitu. Gue sekilasnya orang sumbing, ternyata bukan sumbing. Kalau sumbing kan ada kayak luka atau apa gitu kan, kalau ini bener rata gini. Nah di situ gue baru oke Jung gitu kan. Terus harus gimana nih kita nih gitu kan, timanya dulu. Dari tadi gue ngejar dia dari subuh, dia merapat ke kita, gue kejar sampai di sini, sampai akhirnya dia berhenti buat lari, kita hadapan gitu kan. Terus kita mesti gimana? Gue bilang kabur apa enggak kita deketin gitu. Nah, gue nggak tahu nih motivasi Tanjung apa nggak deketin gitu kan. Kita mendekat gitu, dari jaraknya agak 30 meter 20 meter sampai gue liat betul-betul postur tubuhnya benar-benar ya manusia, bro. Cuman memang kulitnya itu terlalu bagus buat orang yang tinggal di hutan.
kalau orang tinggal di hutan kan pasti kan ada sawo matang lah, agak-agak menghitam gitu kena matahari. Ini kayak orang-orang kota yang skincarean lah gitu, terlalu bagus untuk dibilang orang tinggal di hutan gitu. Nah di momen itu gue lebih kagetnya lagi, ketika kita udah mulai mendekat, dia kayak ngerasa ada kayak, kok orang berani dekat gitu, kayak gitu dia, kayak berusaha mundur gitu, tek gitu. Jalannya juga aneh bro, jalannya tuh bukan kayak melangkah ada goyangannya gitu gitu. Ini kayak apa ya, kaku gitu, mundur ke belakang gitu. Kita jadi diem di situ kan, jadi aduh kok salah nih, kok dia mundur nih gitu kan. Nah ternyata itu yang bikin gua kaget, fase kedua dia nggak sendiri. Ketika kita sudah mulai berani maju, mulai bermunculan tuh bro, dari kanan dari kiri, ada sekali 10 makhluk itu yang tiba-tiba muncul dari kegelapan subuh aja itu, set maju. Semuanya gua nggak ngeliat munculnya, tiba-tiba maju aja. Jadi kita berdua di sini di tengah tanah yang ke lapang itu. Nah di kiri di sudut, di pinggiran lapangan itu ada hutan. Jadi mereka tetap di hutannya gitu. Bermunculan 10 orang gitu. Kita berdua di sini. Nah itu momen gue udah nggak ngerti lagi tuh gue harus ngapain tuh. Gue cuman tunggu arahan Tanjung suruh lari, gue lari. Tanjung gue suruh maju gitu. Karena gue memang belum biasa ngadepin hal-hal kayak gitu. Sampai di satu titik dia kayak ngelakuin kayak semacam gerakan gestur yang mulai kayak agak marah. Jadi kayak dia tuh kayak gitu. Kayak udah lu pergi lu. Kayak gitulah gestur yang gue dapat gitu. Lu pergi lu gitu kan. Nah di situ gue udah udah nih Jung, cabut Jung, ngapain lagi kita di sini kan, gue bilang gitu. Ngapain lagi kita, apa yang mau lu harapin gitu. Udah Jung gitu kan. Udahlah yuk cabut gitu. Cabut ya, kita juga nggak tiba-tiba balik badan terus kabur gitu. Mundur pelan-pelan. Ketika mundur pun dia tetap stay di ini. Baliklah kita, udah mulai menjauh, kita balik pelan-pelan sambil sesekali kita lihat ke belakang. Itu udah gelap tuh, udah nggak kelihatan apa-apa. Balik kita bro ke saung. Gua duduk, Tanjung duduk, matahari juga udah mulai ada semburat orange gitu di sana di timur gitu. Baru Tanjung cerita sedetail-detailnya. Jadi ternyata sepanjang malam ini kita udah diawasin sama mereka. Kita masuk ke area mereka, kita masuk ke hutan yang sebenarnya nggak boleh dimasukin sama orang. Kita nggak masukin ke orang, itu masuk ke wilayah mereka, sama halnya kita masuk ke daerah harimau, kita masuk ke daerah orang-orang ini, gitu, makhluk-makhluk ini. Dan ketika kita tidur di situ, ini sebenarnya menurut gue saung ini udah lama nggak dipakai lagi karena mungkin ada konflik juga, ada banyak yang ketemu sama orang-orang Bunian ini. Jadi jalur itu udah clear, sama sekali nggak ada manusia. Dan ketika kita tidur di daerah mereka mau ngusir kita sebenarnya, cuma sebatas itu. Mereka mau ngusir dengan cara diliatin dulu katanya. Itu yang ngebuat gua resah sepanjang semalam itu. Makanya dia bangun-bangun terus ya? Dia bangun-bangun terus sampai ada satu momen ketika dia mau bangun, nyata si orang itu udah di pinggir saung bro, melototin dia gitu. Kayaknya dia kejar tuh, dia ngerasa jangan-jangan ini mau ngerampok. Gue saat itu belum tahu bro itu bahwa itu orang Bunian. Gue pikir mau rampok kita gitu. Makanya ketika gue bangun, gue kabur, dia kabur, gue minta golok dia. Golok ke gua, ke lu dit gitu kan. Oh gitu, dikejar. Gue sama sekali kayak kesetanan, gue ngejar tuh orang sampai gue sadar yang gue kejar bukan manusia. Karena gerakannya tuh beda, tadi gue bilang ya. Gerakannya tuh nggak kayak jalan biasa gitu, cenderung antara jalan dan kayak setengah melayang gitulah. Cepet banget gerakannya gitu. Gitu, terus gue bilang sampai lu samperin gua. Jadi itu baru diceritain sama dia gitu.
yang tadi gue ceritain itu bahwa orang ini orang Bunian ini orang yang terjebak di dunia di dua alam yang sebenarnya dulu kata menurut nenek moyangnya mereka di khas Padang mereka ada perjanjian sama orang Bunian ini. Oh, yang bikin perjanjian itu kalau nggak orang datuk-datuk yang sudah punya ilmu lah yang bisa ini atau orang yang sengaja diketemuin sama mereka. Ketika ketemu sama mereka dua kemungkinannya antara mereka mau berteman atau mau ngambil lu masuk ke dunianya gitu. Oh. Tapi tidak ada yang sampai mencelakakan kata dia. Jadi hidup berdampingan aja gitu. Jadi kalau yang kita banyak dengar kan kalau jin-jin kan cenderung mencelakakan, cenderung menipu supaya kita penuh tipu daya lah kan. Kalau jin apapun itu bentuknya. Nah kalau orang-orang Bunian ini ya orang yang hidup di dunia mereka masing-masing gitu. Cuman kadang-kadang ada singgungannya gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu nggak berbahaya, Gung. Enggak. Mereka mau salam kenal aja gitu dan berusaha mengusir kita dari area mereka gitu. Memperingati berarti. Memperingati. Ini wilayah gua gitu, mungkin seperti itu. Menurut versinya kepercayaan teman-teman dari Sumatera Barat di Tanjung ini. Memang ada beberapa tempat di hutan di Sumatera dan di Kalimantan kata dia. Yang katanya memang ada orang Bunian ini. Orang Bunian ini ada di Sumatera dan di Kalimantan katanya. Cuman istilahnya berbeda katanya. Antara penyebutannya berbeda lah. Dan mungkin orang-orang Dayak atau gimana lah yang biasa berkomunikasi sama mereka. Orang-orang ya kalau kata Tanjung mah ini mah kalau di luar negeri mah perihutan gitu. Bentuknya macam-macam gitu. Orang yang melindungi hutan gitu. Oke, di situ gua mulai gitu. Ya gila juga banyak banget pengalaman kita ya gitu kan. Ini bener-bener cobaan banget nih. Ya ternyata pas di paginya itu ternyata udah jadi ending kita bro. Jadi ketika kita udah lanjutin perjalanan, desa yang kita lihat di atas itu udah mulai kelihatan tuh. Karena yang pertama kali gue lihat adalah tadinya hutan padat, tiba-tiba jadi kebun. Kebun-kebun sayur gitu. Wah, itu udah lega banget. Gue bukan main itu. Karena sudah masuk kalau ada kebun sayur berarti sudah mendekati desa ya. Udah ada kebun sayur, kebun singkong apa segala macam. Masuk ke dalam, ya kata benar. Kita ada di desa sebelahnya desa Basecamp itu. Dan gua begitu ketemu manusia yang benar-benar manusia gitu, langsung gue ceritain apa yang ada apa segala macam. Ya menurut versi dia mah kamu ya nggak salah-salah amat. Itu mah jalur kita, memang jalur kita kalau naik ke atas gunung gitu dari desa kita. Desa yang Kendah itu beda lagi, nah, desa kita beda lagi. Gue lupa nama desanya gitu. Jalur kita itu gitu memang. Cuman memang jalur yang kalian lewati itu sudah lama tidak kita lewatin. Itu mah kakek-kakek, nenek-nenek kita semuanya yang masih lewat jalur lama itu. Jalur lama itu pertama tadi ya udah jalur yang hutan yang sebenarnya sudah ditutup lah bro. Udah nggak banyak yang dilewatin sama orang-orang zaman sekarang. Walaupun warga sekitar jarang lewat situ. Iya, itu udah jalur tua. Jalur yang benar-benar ya di angkatan 90-an mungkinnya udah nggak pakai jalur itu lagi. Mereka udah lebih pilih kalau mereka ke hutan, masuk ke hutan pakai dari jalur desa sebelah itu, desa Kedah itu. Gitu. Jadi waduh Pak, gara-gara ini jadi saya banyak pengalaman ini nyasar di Leuser 3 hari 3 malam penuh dengan pengalaman-pengalaman dari gue ceritain tuh detail sama ini. Ya dia cuman aduh kamu diadu-aduin aja gitu dengan bahasa yang gue menurut gue belum paham banget ya bahasa Aceh ya. Gitu bro pengalaman saya yang di terburuk ya di Loser ya. Ya bisa dibilang terburuk lah. Terburuk gitu. Ya. Udahlah kagak muncul. Tapi akhirnya setelah kembali ke base camp lagi nggak titik desa yang awal itu nggak lagi nggak bang? Karena memang angkutan umum kan stay-nya di sana. Okay. Biasanya lebih besar daripada desa yang. Oh iya, berarti berangkat ke sana dulu tuh? Iya, gue dianterin. Buat laporan dulu? Dianterin pakai motor, motor kebun tuh yang motor modifikasi. Supratril ya? Supratril itu, gitu, yang bannya itu diiket-iketin pakai rantai buat masuk ke hutan. Gue dianterin ke sana, ya udah. Gue tinggal nunggu angkutan sebelum selanjutnya untuk balik lagi ke kota gitu. Tapi endingnya anak-anak pramuka itu sampai puncak tuh Bang? Gue udah gak mikirin itu lagi tuh. Kenapa Bang?
Karena memang ketika kita pulang mereka belum turun, belum, jadi nggak ketemu lagi. Oh, oke. Berarti total dari awal perjalanan sampai kembali ke titik awal lagi itu hampir 6 hari berarti. Hampir 6 hari, 6 3 hari hari tambah, ya 5 hari, 7 hari 6 malam ya berarti. 7 hari 6 malam ya? 7 hari 6 malam berarti ya. Kan malam ketiga kan masih normal tuh ya, masih Normal. aman ya. 4, 5, 6 tuh. Oh, Yang oke. jadi 7 hari 6 malam lah. Jadi setiap malam ini ada gangguan yang berbeda-beda tuh ya. Yang di malam pertama pas setelah tersesat, ya Bang ya? Iya, betul. Itu kan sempat digangguin sama, ini bukan sosok Bang, ini lebih horor dari setan mungkin ya. Ya, itu sih Itu gua. tuh harimau loh Bang. Harimau, Bro. Itu Anjir. paling, ya menurut gue lebih horor dari, Iyalah. dia bisa Dari membunuh. hantu-hantu itu kan. Ya, gue sampai detik ini kan nggak begitu percaya bahwa hantu bisa membunuh manusia Ya. gitu. Nah, kalau harimau udah pastilah. Pasti bisa. Cabik-cabik kita. Kalau misalkan dia lagi nggak lapar mah bisa jadi tuh Bang. Mungkin dia udah kenyang Bang. pada Mungkin malam itu. karena berapa hari yang lalunya dia udah makan tiang bangkai yang gue temuin. Mungkin ya. Ya kan, karena gue masih seger banget. Masih memang ada beberapa nggak tulang full gitu. Iya, yang masih ada dagingnya ya. Masih ada dagingnya gitu. Kalau dia lapar mungkin manusia disikat juga kali ya. Pada situasi saat itu Bang. Ya. Lihat, tenda lu mulai diendus sama harimau ya. Ya. Mungkin sebagian orang yang diendus tendanya sama babi. Ya. Itu udah biasa Bang ya. Ya. Udah banyak cerita. Nah, ini kan diendus sama harimau langsung Ya. nih Bang. Itu gimana Bang? Apa yang lu ada di pikiran lu di malam pada saat itu? Endusnya kan beda ya. Iya. Jadi endusnya itu kayak lebih berat lah kalau harimau itu. Ya yang gue rasain lah kayak apa ya? Kayak tulang gue jadi lemes bro, kayak tulang lunak gitu, bener-bener runtuh gitu. Gue tuh udah berdiri diem aja begini, bener-bener nggak bisa kaku. Apalagi gue face to face, mata ke mata sama tuh makhluk ya. Gue ngeliat di siluetnya aja udah merinding. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, pada saat itu kan ada fase di mana Bang Didit sama Tanjung ini kan sempat ngelihat sebuah perkampungan nih Bang ya, sebuah desa ya. Nah, itu yang ada di pikiran Bang Didit pertama kali, apakah ini desa gaib ataukah memang ini desa beneran, desa manusia itu? Ketika kita pertama kali lihat dari atas itu, pikiran kita masih positif sih, bahwa ini memang desa gitu. Ada bangunan ujung atap gitu. Dan itu terlihat jelas itu desa. Jelas terlihat, karena kan kotak kan dari jauh kelihatan gitu kan. Terus dari kejauhan tuh ada asap-asap hitam ngebul gitu kayak orang dari perapian dapur tuh bro. Yang dia atau orang dibakar sampah atau memang nggak ada asap jelas di situ. Itu yang gue pikir, oh ini kayaknya kita mau ke sana gini, kita harus ke sana gitu. Kalau memang itu yang lo maksud adalah desa tanda kutip ya, perkampungan yang sifatnya goib atau bagaimana, ya gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas ketika kita menuju ke sana, memang agak sulit digapai itu. Jadi harusnya perkiraan gue, perkiraan kasar ya. Dari ujung ke sana sampai sini gitu, jaraknya kira-kira berapa kilometer gitu. Bisa diperkirakan gitu. Bisa diperkirakan. Harusnya sih gue udah sampai nih ke desa itu. Ke titik itu. Ke titik itu. Tapi yang gue temuin hanya saung itu doang, 1 biji gitu. Di wilayah yang harusnya gue udah sampai gitu. Dan ternyata ya, ternyata gue masuk ke area itu. Area abu-abu yang gue bilang itu antara dimensi lain sama alam nyata gitu. Besar kemungkinan nggak sih Bang kalau desa itu yang dihuninya ini manusia bunian semua? Walau alam sih, gue nggak bisa ngejawab itu sih karena memang terlihat cuman ujung-ujung atap doang sih bro. Jadi ujung-ujung atap alang-alang itu loh, yang itu ya itu doang ujung-ujungnya gitu. Dari atas kita ngeliat momen di situ memang gue ngeliat nggak ada bangunan modern. Artinya kan kalau bangunan modern asbes kan bentuknya kan. Itu semuanya dari alang-alang itulah. Rumbia atap-atap rumbia gitu. Kayak pun kelapa jadikan kayak itu Bang ya. Jadi atap itu kan. Seperti itu. Itu gue nggak ngeliat saat itu momennya gue nggak ngeliat atap modern. Atap bangunan modern. Entah itu genteng kah atau asbes gitu.
nggak hanya gue lihat cuman itu tadi rumbia-rumbia itu, atap-atap rumbia. Berarti desa yang abang lihat sama desa yang abang turun ini? Nah itu beda. Oke. Itu mungkin keywordnya gitu. Apa yang gue lihat dari atas, ketika gue masuk ke desa yang benar-benar desa itu, ya seperti desa pada umumnya di tahun itu gitu. Ya, udah ada genteng berarti ya. Udah ada genteng, ya. udah ada apa ya, kayak kita yang tahu sama-sama tahu lah. Bangunannya juga bangunan batako apa segala macam gitu. Yang gue lihat itu adalah bangunan-bangunan kayak di Baduy. Kayak tempo dulu banget gitu. Kayak suku-suku perkampungan adat gitu. Iya. Kayak di Baduy, kayak di Lombok tuh, Desa Sade gitu-gitu. Model-modelnya kayak gitu tuh. Tapi itu perkampungan memang. Perkampungan. Nah, kalau pertanyaan lu, apakah itu desa orang Bunian atau bukan? Balik lagi, gue jawab ya walau alam. Gue nggak tahu saat itu gitu. Tapi kemungkinan besar mungkin bang ya. Kemungkinan besar ya. Iya. Karena yang desa yang abang temuin sama desa yang abang lihat itu berbeda. Beda. Ya begitu gue temu desanya sebenarnya, desa kayak normal kayak biasa. Biasa aja gitu. Bangunan-bangunan modern. Bang Didit, terima kasih banyak nih bang udah mau berbagi kisahnya nih. Siap. Yang menurut gue ini gokil banget sih bang, ini lebih horor dari ketemu hantu ya. Iya. Lebih horor dari ketemu namanya siluman, setan atau gimana. Ini ketemu harimau loh. Gila. Untung harimaunya lagi kenyang bang dia ya. Kalau lagi lapar dia masih aja di tempat itu. Masih stanky kan. Tuh. Oke. Semoga bisa dijadikan pengalaman yang bermanfaat nih buat teman-teman semua dan tetap diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Bang Didit sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan nih bang, sepatah dua kata buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya di malam kali ini. Paling tadi yang kita obrolin, persiapkan pendakianmu sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya, cari informasi lebih dalam lagi soal tujuan yang kamu ingin tuju gitu. Jangan terlalu mengandalkan sifat nekat lah. Oke. Ya, itu sih paling. Itu aja. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman bang ya. Itu satu juga. Serta safety dalam melakukan pendakian. Oke. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.